Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian lagi belajar sesuatu terus rasanya kok susah banget masuknya? Tapi di lain waktu, kok rasanya gampang banget nyerap informasinya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, yang kuncinya ada di satu konsep, beban kognitif. Kalian pasti tahu kan perasaan itu? Pas lagi coba pahami materi baru, terus rasanya otak tuh udah nggak ada lagi tempat buat nampung informasi baru, sekecil apapun. Nah, perasaan itu bukan cuma sugesti loh, ada penjelasan ilmiah di baliknya. Ini dia istilah kuncinya, beban kognitif. Gampangnya, ini tuh kayak kapasitas prosesor yang lagi dipakai otak kita dalam satu waktu. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi ya. Coba bayangin, otak kita itu bengkel. Meja kerja kita atau memori kerja itu tempat kita ngoprek informasi baru. Masalahnya, meja ini kecil banget kapasitasnya. Di sisi lain, kita punya gudang atau memori jangka panjang yang ukurannya raksasa, hampir tak terbatas. Nah, tujuan belajar itu sebenarnya adalah gimana caranya mindahin pengetahuan dari meja kerja yang sempit ini ke gudang yang luas itu seefisien mungkin. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Menurut teori beban kognitif, total beban mental kita itu datang dari 3 sumber yang beda-beda. Anggap aja ada beban dari tugasnya sendiri, beban dari keruwetan di sekitarnya, sama beban dari proses belajarnya itu sendiri. Yang pertama, beban intrinsik. Ini tuh tingkat kesulitan alami dari materinya. Ya jelas kan, belajar aljabar dasar itu beban intrinsiknya lebih enteng dibanding fisika kuantum. Ini adalah progressing yang ada di meja kerja kita. Suka nggak suka ya emang sesulit itu. Kita nggak bisa ngubah ini, paling cuma bisa mengelolanya. Selanjutnya, beban ekstrinsik. Nah, ini nih beban jahatnya. Beban ini muncul dari cara materinya disajikan. Instruksi yang muter-muter, slide presentasi yang berantakan, atau informasi yang letaknya misah-misah. Semua ini tuh kekacauan yang bikin meja kerja kita yang udah sempit jadi makin penuh dan sama sekali nggak bantu kita belajar. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, adalah beban germane. Ini beban baiknya. Ini adalah energi mental yang kita pakai secara aktif buat bener-bener paham materinya, nyambungin ke hal yang udah kita tahu, dan membangun konsep yang kuat di otak. Inilah keterampilan yang sesungguhnya, proses memindahkan proyek dari meja kerja ke gudang penyimpanan. Jadi, intinya begini, biar belajar kita efektif, kita perlu mengelola kompleksitas intrinsik, mengurangi habis-habisan beban ekstrinsik yang nggak guna, dan justru memaksimalkan beban germane, yaitu kerja keras otak yang produktif. Nah, ini membawa kita ke inti dari penelitian yang kita bahas hari ini. Kalau kita mau mengurangi beban yang buruk dan mendorong beban yang baik, ya kita harus bisa ngukur dulu kan? Tapi, gimana coba caranya ngukur sesuatu yang nggak kelihatan kayak kerja keras mental? Faktanya, tantangan ini tuh dianggap saking susahnya, sampai para peneliti di bidang ini menyebutnya sebagai cawan suci mereka. Menemukan cara buat mengukur 3 jenis beban ini secara akurat, itu tujuan yang penting banget, sekaligus super sulit. Masalahnya, alat ukur yang ada sebelumnya itu seringkali nggak akurat. Seringkali alatnya itu nyampur adukin semua jenis beban, pakai pertanyaan yang bikin bingung, dan banyak yang nggak teruji secara ilmiah. Intinya, para pengajar itu ibaratnya kayak lagi coba merapikan meja kerja mental kita, tapi pakai alat ukur yang berantakan juga. Kacau kan? Nah, disinilah penelitian dari Kriegelstein dan kawan-kawan hadir. Mereka nggak cuma ngeluhin masalahnya, tapi mereka coba bikin solusinya. Sebuah kuesioner baru yang dirancang secara ilmiah untuk bisa mengukur 3 jenis beban ini secara terpisah dan bisa diandalkan. Dan mereka nggak main-main loh. Prosesnya itu ada 4 langkah yang ketat banget. Mereka mulai dengan banyak banget calon pertanyaan, terus pakai statistik buat milih yang paling bagus, lalu mastiin lagi kalau pertanyaan-pertanyaan itu beneran ngukur apa yang seharusnya diukur, dan akhirnya diuji coba di eksperimen sungguhan. Coba kita lihat salah satu eksperimennya. Mereka ngasih 2 versi materi belajar ke peserta. Satu versi desainnya bagus, teks dan gambarnya deketan, jadi gampang dipahami. Versi satunya lagi desainnya jelek, teks dan gambarnya dipisah, yang jelas bikin beban ekstrinsik jadi tinggi. Dan hasilnya, kuesioner baru mereka terbukti berhasil. Alat itu bisa mendeteksi dengan akurat kalau kelompok yang dapat desain jelek merasakan beban ekstrinsik yang lebih tinggi. Jadi pertanyaannya kayak gimana sih buat ngukur beban intrinsik atau tingkat kesulitan materinya? Pertanyaannya tuh to the point banget, sesimpel nanya, materi pembelajarannya kompleks nggak? Kalau buat beban ekstrinsik, si kekacauan, pertanyaannya fokus ke desainnya. Apakah cara penyajian materinya justru bikin susah?
Ini cara cerdas buat misahin masalah desain dari masalah kesulitan kontennya itu sendiri. Nah, buat beban Germane, si beban baik, pertanyaannya adalah tentang seberapa aktif kita terlibat. Apakah kita beneran mikir keras untuk memproses dan memahami materinya? Ini dengan cemerlang menunjukkan bedanya antara usaha yang sia-sia dengan usaha yang produktif. Oke, jadi para ilmuwan berhasil bikin kuesioner yang lebih canggih. Terus apa pentingnya buat kita semua? Wah, ini dampaknya besar banget. Jawabannya ada di angka ini, 15. 15 pertanyaan yang dirancang dengan super teliti, yang akhirnya ngasih para pengajar, guru, dan desainer materi pembelajaran sebuah cara yang bisa diandalkan untuk mengintip ke dalam otak kita saat belajar. Dengan alat ini, mereka nggak lagi cuma main tebak-tebakan. Mereka bisa menguji materi mereka, lihat apakah materi itu bikin terlalu banyak kekacauan ekstrinsik, lalu memperbaikinya. Artinya, lebih sedikit frustrasi buat kita yang belajar, dan proses belajar yang lebih efektif. Ini semua tentang merapikan meja kerja mental kita, supaya kita bisa fokus ke proyek yang sebenarnya. Saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba bayangin deh, gimana kalau setiap buku pelajaran, setiap video tutorial, setiap kuliah itu dirancang sempurna untuk meminimalkan kekacauan dan memaksimalkan pemahaman kita. Alat seperti ini mungkin bukan akhir dari cerita, tapi ini adalah awal dari masa depan di mana belajar bisa jadi jauh lebih mudah, lebih efisien, dan jauh lebih mungkin untuk semua orang.